Pernah kebayang nggak sih seperti apa wajah sebuah desa kalau kita lihat murni dari data dan angka? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng sebuah laporan resmi dari Desa Banjarsari. Jadi, kita lupain dulu ya berita-berita heboh skala nasional. Kita coba lihat cerita kehidupan yang sesungguhnya yang tersembunyi di balik statistik. Hal pertama yang langsung bikin saya salut itu justru kejujuran dari laporan ini. Penulisnya, Hairil Mahpus, langsung bilang di awal kalau data ini jauh dari sempurna dan mereka berkomitmen buat terus memperbaikinya. Ini nunjukin kalau laporan ini bukan sekedar formalitas, tapi sebuah cerminan jujur dari sebuah komunitas yang nggak takut buat melihat dirinya sendiri apa adanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama Banjarsari, terus kita selamatin angka-angka populasinya. Habis itu, kita bakal jalan-jalan virtual ke tiap dusun, kenalan lebih dekat sama kelompok rentan, kita coba ukur denyut kesejahteraannya, dan yang terakhir, kita bakal ketemu sama orang-orang yang jadi jantungnya komunitas ini. Yuk kita mulai, bagian pertama, laporan dari Banjarsari. Sebelum kita main sama angka, kita kenalan dulu, di mana sih desa ini dan seperti apa suasananya? Ini dia semacam kartu identitasnya Banjarsari. Lokasinya di Lombok Timur, dipimpin oleh Bapak Asmiluddin. Tapi, coba deh perhatikan satu kata kunci ini, persawahan. Satu kata ini aja udah cukup buat ngasih kita gambaran kan? Hamparan sawah hijau, di mana ritme kehidupan warganya kemungkinan besar ya, selaras sama musim tanam dan panen, inilah panggung dari semua angka yang bakal kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Mari kita lihat seberapa besar sih desa ini kalau diukur dari angka-angka utamanya. 5.861. Coba kita berhenti sebentar di angka ini. Ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah 5.861 individu. Masing-masing punya mimpi, punya tantangan, punya cerita. Mereka inilah yang bareng-bareng jadi denyut nadinya Desa Banjarsari. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita nemuin sesuatu yang menarik. Keseimbangannya hampir sempurna. Jumlah laki-laki dan perempuannya beda tipis banget. Ini bukan hal sepele loh. Keseimbangan demografis kayak gini bisa jadi pondasi yang kuat untuk dinamika sosial yang lebih setara di dalam sebuah komunitas. Di bagian 3 ini, kita bakal lihat kalau Banjarsari itu ternyata bukan satu blok besar yang sama semua, tapi gabungan dari beberapa komunitas kecil yang unik yang mereka sebut dusun. Nah, sebelum lanjut, dusun itu apa sih? Gampangnya, dusun itu kayak lingkungan atau kampung kecil di dalam desa. Disinilah biasanya interaksi sosial paling akrab terjadi. Dan Banjarsari ini punya 7 dusun. Ini dia ketujuh lingkungan yang membentuk Banjarsari. Tiap baris ini adalah sebuah komunitas mikro. Dan coba deh lihat ada yang unik banget. Di Kampung Cempaka sama Banjargetas, jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya sama persis. Luar biasa ya keseimbangannya. Biar lebih kebayang, ini dia visualnya. Dari sini kelihatan jelas banget petanya. Pusat keramaian, pusat populasinya itu ada di Gubuk Masjid dan Taman Sari. Sementara Dasan Sawe itu komunitas yang lebih kecil, mungkin lebih akrab suasananya. Jadi di dalam desa pun ada pusat-pusat aktivitasnya sendiri. Oke, kita udah lihat struktur desanya. Sekarang, di bagian 4, kita coba lihat lebih dekat lagi wajah-wajah di dalamnya, terutama mereka yang mungkin butuh perhatian dan dukungan lebih dari kita semua. Struktur usia di desa ini juga cerita banyak loh. Bayangin lebih dari 1/4 warganya itu anak-anak. Mereka ini energinya masa depannya desa. Di sisi lain, ada sekitar 11% lansia, mereka ini perpustakaan berjalannya desa yang nyimpen banyak sejarah dan kearifan. Ini desa dengan dinamika antar generasi yang kuat banget. Angka ini mungkin kelihatan kecil, 65 orang. Tapi ini sangat-sangat penting. Ini adalah jumlah warga penyandang disabilitas. Kenapa sih ini perlu dicatat? Ya, supaya desanya bisa refleksi. Apakah fasilitas kita sudah inklusif? Apakah dukungan untuk mereka sudah cukup? Ini langkah pertama menuju komunitas yang peduli sama semua warganya. Nah, angka ini juga krusial banget. 442 keluarga dikepalai oleh seorang perempuan. Pencatatan ini penting karena rumah tangga seperti ini seringkali menghadapi tantangan ekonomi yang lebih berat. Dengan adanya data ini, kalau ada bantuan sosial atau program pemberdayaan, bisa langsung disalurkan ke mereka yang paling membutuhkan. Yuk kita beralih ke bagian 5. Gimana sih cara laporan ini mengukur tingkat kesejahteraan warga Banjarsari, baik secara ekonomi maupun fisik? Oke, biar kita paham data selanjutnya, kita perlu kenal dulu sama istilah desil. Ini tuh sistem peringkat kesejahteraan.
Gampangnya gini, makin kecil angka desilnya, makin rentan kondisi ekonominya. Jadi, desil 1 itu kelompok yang paling butuh bantuan. Tabel ini adalah potret jujur kondisi ekonomi di Banjarsari. Kalau kita jumlahkan, ada 1.151 keluarga yang masuk dalam kategori rentan ini. Artinya hampir separuh dari total keluarga di desa ini sedang menghadapi tantangan ekonomi. Angka 259 keluarga di desil 1 itu jadi pengingat bahwa ada warga yang benar-benar berjuang dan harus jadi prioritas utama. Tapi kesejahteraan itu kan bukan cuma soal uang, tapi juga kesehatan. Data ini nunjukin ada tantangan gizi, dengan 12 anak yang teridentifikasi kurang gizi. Nah, tapi sisi positifnya adalah masalah ini tidak didiamkan. Fakta bahwa ada 30 anak yang sudah tercatat menerima bantuan menunjukkan sistem posyandu di sana bekerja. Ada intervensi yang dilakukan buat melindungi generasi penerus desa ini. Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian yang menurut saya paling menyentuh. Kita akan lihat data yang bukan cuma soal demografi atau ekonomi, tapi soal orang-orang yang jadi elem sosial dan budaya di Banjarsari. Angka-angka di sini mungkin kelihatan kecil, tapi dampaknya di masyarakat itu besar sekali. Ada 74 anak yatim yang jadi tanggung jawab bersama. Ada 30 guru ngaji yang menanamkan nilai-nilai. Ada 20 pemandi jenazah yang menjalankan tugas suci di akhir kehidupan, dan 4 marbot yang menjaga rumah ibadah. Merekalah jantung komunitasnya, orang-orang yang menjaga tradisi dan merawat satu sama lain. Kita udah melihat begitu banyak angka hari ini, dari populasi, usia, sampai tingkat kesejahteraan. Laporan ini ngasih kita kerangka data yang sangat jelas. Tapi, pertanyaan akhirnya kan bukan tentang angkanya, melainkan tentang cerita di baliknya. Apa sih yang sesungguhnya mau diceritakan oleh data-data ini? Tentang semangat gotong royong, tentang tantangan, dan tentang harapan warga Banjarsari? Nah, itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh statistik dan mungkin jadi bahan renungan buat kita semua.